atas kasih setia Tuhan. Teman-teman, kita akan membuka PA malam ini dalam doa. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang selalu menopang kami dalam setiap karya kerja pelayanan kami. Kami bersyukur sehat kuat Engkau beri. Kami bersyukur di malam ini dalam pelayanan Komisi Pemuda Sinode Gemim bidang pembinaan pengkaderan. Dalam hal ini kegiatan penahan Alkitab Pemuda Gemim. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Kau beri saat ini melalui Zoom meeting. Kami mau mengikuti penelaan Alkitab bersama. Kami bersyukur dalam anugerah-Mu boleh memperkenankan hamba-Mu, Bapak Pendeta Samgar Teofilus MD MPD menjadi tuntun di malam hari ini sebagai narasumber kami. Semua kami percaya dalam rencana dan kehendak-Mu. Maka saat ini kami hendak memulainya. Penelaan Alkitab Pemuda Gemim. Berkati kami semua. Baik sebagai penuntun PA Bapak Pendeta Samgar Teofilus MD MPD. Engkau pimpin dia dalam roh-Mu yang kudus sehingga dapat menjadi saluran berkat bagi kami melalui firman Tuhan dalam Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai 22 yang akan dibahas bersama. Tuhan pimpin, sertai semua kami, host yang ada, juga seluruh peserta yang hadir lewat Zoom meeting di malam ini. Berkati setiap jaringan kami. Semua boleh berjalan dengan baik. Kami serahkan penahan Alkitab Pemuda Gemim di malam ini dalam tangan. Kami berdoa bersyukur, memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Baik teman-teman, kita akan mulaikan penahan Alkitab kita, sudah dibuka dengan doa. Oleh karena itu, waktu dan kesempatan diberikan kepada penuntun PA di malam hari ini dalam pembacaan Alkitab, tapi juga dalam memberikan penjelasan sebagai pengantar dalam kajian berdasarkan bacaan kita. Setelah itu nanti ada sesi untuk tanya jawab. Waktu dan kesempatan diberikan pada Bapak Pendeta Samgar. Silakan. Selamat malam rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan di kalangan anak-anak muda di berbagai tempat, khusus di Manado dan sekitar. Jumpa lagi setelah kali kedua dipercayakan tahun lalu, sekarang kembali dipercayakan. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah mempercayakan saya untuk boleh memimpin akan diskusi atau boleh katakan PA di malam hari ini. Saya nggak akan membacakan Mazmur 33 nanti, tapi akan dibahas di dalam setiap topik kita dalam pembicaraan kita. Ya, jadi Lembaga Alkitab Indonesia, suara saya jelas ya? Iya, jelas Pak Pendeta.
Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema itu, baik TB1 maupun TB2 itu puji-pujian kepada Allah Israel. Sedangkan MTPJ memberikan judul bersoraklah, bersyukurlah, bernyanyilah atas kasih setia Tuhan. Mungkin di MTPJ agak lebih tepat ya. Karena dari penekanan kita sebenarnya di ayat 22 tentang kasih setia Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita bersorak, kita menyembah, kita beribadah karena kita memiliki Allah yang setia di dalam kasihnya kepada kita, orang-orang yang tetap, tanda petik dalam ayat 1, hai orang-orang benar. Jadi saudara bisa pilih sesuka saudara temanya, apakah itu bisa juga sorak-sorai orang benar, atau puji-pujian orang benar, atau kesetiaan daripada kasih Tuhan juga boleh. Jadi kalau kita melihat Mazmur 33 ini adalah sebuah pujian. Memang tidak dicantumkan siapa penulisnya. Walaupun banyak yang boleh katakan menafsirkan itu adalah Daud, tetapi tidak dijelaskan dengan tepat apakah ini merupakan rangkaian dari apa Mazmur-Mazmur pasal sebelumnya atau bukan Mazmur ke-32 itu kan dari 31, 32 sampai 34 ini kan dari Daud. Jadi kemungkinan karena rangkaian itu sehingga ada orang mengatakan bahwa ini adalah penulisnya Daud. Tapi lepas daripada siapa penulisnya, ini adalah diungkapkan, diberikan oleh si penulis karena merasa bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup dia. Ya. Jadi tujuan utama dari Mazmur ini adalah sebuah him atau sebuah pujian, ucapan syukur dari Tuhan, dari pemazmur kepada Tuhan yang dia percayai atas semua karya. Nanti kita akan membahas ya, atas kesetiaannya, atas firman-Nya, atas kuasa penciptaannya, pemerintahannya, kedaulatannya, pemeliharaannya. Jadi dari seluruh rangkaian itu kemudian lembaga kita memberikan tema puji-pujian kepada Allah, dan NTPJ pujian atau sorak atau nyanyian atas kasih setia Tuhan. Jadi ada objeknya, yaitu ayat 22 itu objeknya. Nah, kita sekarang mau melihat maju ke depan lagi. Apa sih sebenarnya kalau kita kaitkan dengan puji-pujian, ini adalah Mazmur, dan Mazmur itu biasanya adalah sebuah ungkapan syukur atas apa yang Tuhan kerjakan. Mazmur ini adalah mengajak orang-orang benar. Tentu kita bukan orang benar, tetapi kita orang-orang yang memiliki status yang dibenarkan. Terus berjuang untuk hidup benar di dalam Tuhan. Jadi ajakan inilah yang kemudian membawa seluruh seluruh pendengar untuk memuji Tuhan. Maka kalau kita boleh aplikasikan dalam hidup kita, kenapa sih di dalam kekinian ini kita beribadah? Sebenarnya saya dapat jadwal itu sekitar Mei kalau nggak salah, tapi saya bilang saya lagi cuti sabbatical ya. Di Gemim Kristus Manado ini ada satu aturan bahwa kami yang setelah melayani, kami hamba-hamba Tuhan melayani 6 tahun dan lebih, boleh mengambil hak cuti sabbatical selama 3 bulan, kemanapun terserah kita atur begitu. Nah, dalam 3 bulan ini saya mengunjungi ke Malang, ke Surabaya, lalu ke Bandung, tempat kami pernah melayani bertahun-tahun, boleh katakan belasan tahun, dan kemudian di Jakarta. Berbagai gereja saya ikuti, dari gereja Protestan, gereja karismatik, saya ikuti semua. Tetapi ada sebuah hal yang mulai ada sedikit kecenderungan yang bagus daripada gereja-gereja Protestan atau gereja-gereja Injili, atau dalam kaitan ini ada karena saya boleh katakan selama puluhan tahun melayani gereja yang berbackground Chinese. Ini adalah sebuah kemajuan di mana gereja mulai memikirkan bagaimana menjangkau anak-anak muda melalui pujian untuk datang kepada Tuhan. Kenapa? Him yang kita pakai sekarang itu baik kidung jemaat, kalau di kami Gemim Kristus Manado pakai KPPK, itu tanda petik sudah tidak relate dengan anak-anak muda sekarang, ya. Itu anggap sebagai lagu klasik begitu.
Padahal sebenarnya him yang sekarang kita pakai ini adalah lagu kontemporer di zaman dulu itu. Ya, karena zaman dulu kan orang pakai nyanyi lagu Bach. Mana bisa menyanyi lagu itu yang begitu susah begitu. Maka ini sebenarnya lagu kontemporer. Dan lagu kontemporer yang sedang menjadikan hit puluhan tahun atau ratusan tahun yang lalu, sekarang sudah nggak cocok untuk zaman sekarang. Dan gereja-gereja Chinese itu mulai membuka sebuah ibadah. Dan cukup banyak hadir. Ya. Dan mereka sudah mulai tidak terikat oleh namanya ibadah. Aturan-aturan liturgi yang kadang-kala mengikat seseorang untuk boleh menyembah dengan bebas. Nah, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, secara khusus bagian besar di sini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Untuk apa sih tujuan ibadah kita ini? Kenapa kita datang beribadah? Karena topik yang kita sukai sehingga kita datang, atau karena pembicara besar yang ada di dalam ibadah kita, atau sekedar rutinitas, ya saya bilang Kristen, ya saya datang. Sebenarnya pemazmur datang beribadah, datang memuji Tuhan, datang bersorak-sorak, karena apa? Dia tahu kepada siapa atau objek ibadah dia, atau kalau boleh katakan jangan objek, subjek ibadah dia adalah Allah pencipta. Allah yang layak menerima pujian penyembahan mereka. Jadi ketika pemazmur dan semua pendengar atau pembaca diajak untuk datang kepada Allah pencipta itu, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Bahwa ternyata Allah sang pencipta daripada pemazmur ini juga Allah yang masih hidup bagi saya. Allah yang tidak sekedar menciptakan lalu meninggalkan ciptaannya, tapi dia masih hidup untuk pergumulan kita. Masih memberikan sebuah harapan untuk apapun yang kau sedang rindukan, kau mimpikan dalam perjalanan hidupmu bersama dengan Tuhan. Sehingga kalau kita melihat ayat pertama sampai ayat ketiga ini adalah sebuah dorongan untuk memuji Tuhan. Lalu ayat 4 itu adalah alasan mengapa kita memuji Tuhan. Katakan firman Tuhan itu benar. Nah, kalau firman Tuhan itu selalu benar, dan katakan segala sesuatu dikerjakan dengan kesetiaan, oleh Allah yang seperti ini, masa sih kita tidak mau memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati? Dan yang lebih penting dari ayat 9 sampai 14, ayat 18 sampai ayat 19 dikatakan bahwa Allah itu yang menciptakan Adam dan Hawa yang terjadi pada ribuan yang tahun yang lalu, ternyata masih hidup bagi pemazmur. Masih hidup juga bagi kita saat ini. Sehingga dikatakan dalam ayat 9, sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Kita punya Allah yang luar biasa hidup. Luar biasa perkasa. Sampai katakan semua jadi kalau Allah berfirman. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ini kan sebuah perbuatan yang luar biasa. Tuhan masih hidup sampai sekarang. Dengan pemahaman Allah yang masih hidup, maka dalam ayat 20 katakan jiwa kita itu menanti-nantikan Tuhan. Berapa di antara saudara yang selalu menantikan sebuah ibadah? Saya tahu tidak mudah. Kadangkala saya suka melihat, bukan hanya di budaya di Manado, di Minahasa, karena kita daerah mayoritas Kristen. Jadi kalau bikin ibadah-ibadah, seolah-olah ibadah itu hanya sebuah tempelan bahwa acara ini rohani begitu. Enggak sebenarnya itu bukan itu intinya. Maka kita menantikan dan merindukan ibadah itu seperti dikatakan di dalam ayat 20. Jiwa kita menanti-nanti Tuhan. Tuhan yang bagaimana yang kau nantikan, kau tunggu. Yang menolong kita, yang melindungi, katakan perisai bagi kita untuk pergumulan-pergumulan. Sehingga waktu kita datang ke Tuhan, kita mungkin bisa dengan pujian, syukur, atau dengan tangisan. Bahwa Tuhan, minggu ini saya datang karena saya melihat dan menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan pada minggu lalu atau bulan yang lalu. Sehingga ketika kita datang, kita tahu
kepada siapa saya menyembah itu. Bukan pada fokus hanya sekedar pembicara. Penting nggak pembicara? Penting juga memang. Liturgi, susunan liturgi penting nggak? Penting. Lagu pujiannya penting nggak? Penting. Tetapi dari seluruh hal-hal yang penting dalam seluruh unsur esensi daripada ibadah itu, intinya saya mengalami Tuhan saya yang hidup adanya itu. Nah, itu yang penting, yang kita perlu pahami. Sehingga kita disadarkan bahwa sebenarnya Allah yang saya percayai itu adalah Allah yang merindukan sebuah kedekatan relasi. Sehingga ayat 21 katakan, ya karena dia hati kita bersuka cita. Sebenarnya kalau kita nggak dengan Tuhan, bagaimana kita bisa merasakan hati kita itu begitu berkobar-kobar, begitu merindukan kehadiran Tuhan. Nggak mungkin itu kalau kita tidak ada relasi. Ibadah kita karena kita selalu berharap sepulang daripada ini ada sebuah janji yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita sudah mengalami janji itu dan kita ingin menikmati janji itu kembali. Dikatakan ayat 22, kasih setiamu atau cinta setiamu. Ya Tuhan, kiranya menyertai kami. Itu sudah terjadi berarti. Sebagaimana kami berharap kepadamu. Oleh sebab itu ketika kita bertanya, apa sih tujuan ibadah saya? Apa sih yang mendorong saya datang kepada Tuhan? Maka mau nggak mau, ketika kita mempersiapkan sebuah ibadah, baik itu di pemuda, kalau Tuhan percayakan kita memimpin ibadah di kebaktian umum, atau di remaja, atau sekolah minggu, kita nggak bisa mengatakan, ya sekolah minggu asal-asal aja, karena hanya di rumah mungkin di kolom, nggak boleh begitu. Semua kita rancang, kita persiapkan, kita doakan dengan pemahaman bahwa kita sedang menyembah dan memberikan persembahan ibadah ini untuk Tuhan yang hidup adanya. Sehingga konsep ibadah dibangun pada Christ Center. Semuanya selalu berpusat pada Kristus. Bukan kepada kehebatan si worship leader, bukan pada kehebatan si pembicara atau pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan, sehingga kita kemudian mata kita terus terjaga, tidak ngantuk. Bukan karena itu. Tetapi semuanya karena Tuhan. Berapa gereja yang selalu mementingkan liturgi? Ada yang mementingkan yang penting persembahan jemaat datang. Semoga nggak terjadi pada Gemim ya. Walaupun saya kadang-kala masih berpikir kenapa harus ada 5 kantong persembahan. Kalau di GKI, di Jawa itu ada berapa GKI, GKP, GPIB, masih ada lebih 2 kantong begitulah. Saya menemukan sekarang gereja sudah nggak perlu pakai kantong, termasuk kami di Gemim Kristus, udah pasang pakai kris. Bukan mau bayar, mau memberikan persembahan silakan, datang tapi pulang nggak memberikan apa-apa silakan. Yang penting kau memberikan hatimu di gereja itu. Itu lebih penting daripada kamu hanya sekedar store muka, store doi, setelah itu kemudian tanyain apa yang kamu dapatkan, nggak dapat. Yang pasti saya kekurangan doi. Uang saya berkurang karena persembahan. Jangan ya, jangan karena itu. Jadi ibadah kita harus kita susun, kita persiapkan menjadi sebuah ibadah yang menyenangkan Tuhan. Christ Center. Dalam konteks seperti itulah kita diingatkan sejauh mana kita sebagai satu wadah di dalam lingkungan Gemim, mari kita berjuang bahwa pemahaman atau pesan teologis dalam Mazmur 33 ini bukan hanya sekedar menekankan tentang pujiannya, tentang teologi ibadah saja, nanti kita akan bahas itu. Tetapi juga membahas tentang Allah menjadi Allah yang mencipta. Tapi bukan hanya sekedar mencipta, dia juga menyelamatkan kalau kita melihat beberapa ayat-ayat itu. Bahwa kekuasaan bukan tergantung karena kita punya kuda, punya pasukan. Tuhan akan melindungi dengan perisainya.
Berarti Allah bukan sekedar menciptakan kita, tapi dia merisai kita, menjaga, melindungi kita. Bahkan Allah juga Allah yang memelihara. Luar biasa. Soalnya jangan pernah berkata Tuhan tidak pernah mengingat engkau. Enggak. Seringkali kita yang enggak peka. Atau kemungkinan kita memang bukan anak Tuhan. Bukan anaknya Tuhan kita. Soalnya berkali-kali saya ibadah dan mendengar beberapa kesaksian orang dalam sepanjang 3 bulan itu. Saya melihat bahwa sebenarnya makin banyak kesulitan. Karena saya juga berkontak dan beberapa jemaat-jemaat yang pernah saya layani, itu ajak kami makan. Lalu ngobrol. Bukan makanan yang penting, tapi makan dengan siapa yang penting selalu. Saya selalu tekankan pada mereka. Mau makan di mana Pak Pendeta? Saya bilang jangan tanya makan di mana. Yang penting makan dengan siapa. Lalu apa yang saya bicarakan dan kalian bicarakan, diskusikan di dalam pembicaraan meja makan itu. Sehingga kita sadar bahwa sebenarnya mereka mengalami banyak kesulitan tantangan, tetapi di dalam tantangan, kesulitan itu mereka bisa makin bertumbuh. Satu kali anak saya yang besar, laki-laki, sudah kerja di Surabaya, dia katakan, Pi, saya itu punya kesan yang sangat dalam terhadap rekan di dalam kelompok kecil di mana dia bertumbuh bersama-sama di gereja di Surabaya itu. Tempat saya dulu pernah melayani di Surabaya. Dia bilang, saya terkesan pada satu anak pemuda yang menemukan Tuhan, mendapatkan Tuhan itu ketika orang tuanya itu bangkrut. Saya bayangkan, dia dalam segala kelimpahan, dia bisa studi di Amerika, tapi di tengah jalan nggak bisa selesai. Karena apa? Papa mamanya bangkrut usahanya. Tapi dia bilang cerita dalam kelompok kecil itu, saya malah menemukan Tuhan bukan dalam kelimpahan, karena dalam kelimpahan saya malah jauh dari Tuhan. Tapi saya menemukan Tuhan waktu saya dalam kebangkrutan. Di situ Tuhan pimpin, pelihara, berjuang bagaimana bisa menyelesaikan studi tanpa ada support dari orang tua. Dan akhirnya bisa selesai. Studi desain grafis. So, bayangkan, dalam keterpurukan, kita merasa bahwa Tuhan itu nggak ingat kita. Tapi tidak ternyata. Dalam keterpurukan, bukankah seringkali kita malah lebih dekat dengan Tuhan? Tentu tidak ada satu pendeta pun yang berdoa supaya jemaatnya ketemu Tuhan dalam keterpurukan, bukan? Itu pendeta gila itu. Tuhan, saya doakan semua supaya pelayan-pelayan khusus semua dalam keterpurukan. Miskin, ya enggak lah. Tetapi kalau engkau menghadapi masa-masa yang sulit, ada kerikil yang tajam, bukan Tuhan tidak ingat pada saudara. Tapi sangat mungkin engkau tidak peka dengar suara Tuhan, didikan Tuhan. Jauh dari Tuhan dan sekarang Tuhan ingin kembali. Bukankah masa-masa yang sulit, masa di mana anak itu sakit, bukankah dia lebih dekat dengan papa mamanya kan? Cari papa mamanya, mah, topa, boleh nggak peluk kita lagi sakit ini bisa supaya kita bisa tidur. Kalau sehat, dia pegang gadget. Kalau sehat, dia tak tahu lari kemana-mana. Semoga itu saudara alami dalam pergumulan saudara sebagai pelayan Tuhan. Baik itu menjadi diaken, penatua, atau pengurus, atau guru sekolah minggu, apapun. Engkau adalah pelayan Tuhan. Jadi pesan atau makna apa yang kita bisa dapatkan dari Mazmur 33 ini? Tentu yang pertama adalah yang namanya teologi. Iman kepada Allah. Bukan sekedar logi, logos, ilmu, firman. Tapi firman Tuhan. Ilmu tentang Tuhan. Ayat 22 dikatakan, kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami. Seperti kami berharap kepadamu. Diulang atau boleh katakan sebelumnya ayat 18, kepada mereka yang berharap pada kasih setianya. Jadi sesungguhnya mata Tuhan itu tertuju kepada orang bukan yang sekedar yang takut, tapi yang punya harapan kepada kasih setia Dia.
Kasih atau love kepada Allah yang setia. Halo, anak-anak pemuda yang mungkin sebagian ada yang sudah menikah, ada yang mungkin belum menikah. Engkau ingin dapat pasangan yang setia dalam mencintai engkau atau yang melihat ngana pedoi baru cinta. Sehingga maaf, terlalu banyak laki-laki yang berjuang untuk memperkaya diri supaya maaf bisa membeli pasanganmu. Jangan. Tidak banyak wanita yang tidak semua wanita itu cari nganape doi, nganape prestasi. Saya selalu mengingatkan anak saya maupun yang laki maupun yang perempuan, cari pasangan jangan cari yang kaya, cari yang dekat dengan Tuhan. Kalau kamu cari dekat dengan Tuhan, kekayaan itu akan mencari engkau. Benar? Walaupun saya tahu sekarang banyak anak-anak laki-laki yang cinta-cinta Tuhan tuh takut mau pacaran. Mereka bilang, Pak Pendeta, bagaimana saya mau berani pacaran? Nggak punya mobil, nggak punya rumah. Mau ajak pacaran naik Grab katanya. Ngomong apa dan sopir di situ ada driver? Kan nggak enak. Ya, saya tahu anak-anak muda sekarang tidak mudah untuk memulai sebuah rumah tangga. Nanti kalau sudah memulai sebuah rumah tangga, dengan mulai pesta, engkau persiapkan berapa ratus juta. Sampai saya ngomong, nggak perlu kamu bikin pesta. Engkau kan sedang merayakan kasih setia Tuhan dan kasih setia pasangan. Ya sederhana aja. Makan sederhana di gereja aja sudah kasih nasi kotak. Nanti orang bilang, Samgar ngana mau menikah kok botu. Nggak usah dengar. Yang penting kan kalian berdua ini. Kalian berdua dengan keluarga. Dengan Tuhan. Kalau enggak pesta lari aja. Jadi setelah menikah, kasih kotak, langsung keluar kota atau keluar negeri atau ke Bali. Sudah cukup. Nggak usah buang-buang ratusan juta. Hanya untuk maaf, hahaha, makan sini yang bla 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 bla. Setelah ingat semua yang datang, enggak. Tapi kan sekarang orang mau kekinian kan, mau menikah kan masuk media sosial kan. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Kasihnya itu setia. Sebenarnya kata fide yang artinya iman itu sangat erat dengan fidelitas, faithful, kesetiaan. Saya beriman itu otomatis pasti saya adalah mengimani kepada siapa? Kepada objek yang setia pada saya. Dan itu nanti menuntut apakah saya sebagai orang yang berharap kepada kesetiaan, tanda petik itu bisa pasangan, bisa Tuhan, apakah saya juga bisa membalas setia kepada Tuhan. Jadi kita sadar bahwa ketika kita beriman kepada Tuhan, atau boleh katakan dalam ayat 22, berharap kepada Tuhan, dan ayat 18, Tuhan itu melihat orang-orang yang setia, maka kita sadar bahwa kita datang dalam sikap yang pasif sebenarnya. Tidak memiliki apa-apa. Tidak ada modal sebenarnya. Aktifnya ya kita mau datang, tapi sebenarnya kita pasif karena kita nggak memiliki sesuatu, nggak punya modal. Apa yang bisa diharapkan dari manusia yang boleh katakan tidak selalu setia kepada Tuhan? Kita datang dengan tangan kosong. Dan kemudian mengharapkan pertolongan yang aktif dari Tuhan. Bukankah kita datang dengan berani kan? Beribadah kepada Tuhan. Berani nggak kita datang pada Tuhan dengan tanda petik melepaskan seluruh atribut-atribut kita. Belajar dengan tangan kosong, datang kepada Tuhan. Jangan datang, maaf, dengan kuda dan pasukan itu loh. Ayat 16. Seorang raja tidak akan pernah selamat oleh besarnya pasukan. Seorang pejuang tidak akan diluputkan oleh besarnya kekuatan. Saudara, kalau datang dengan segala embel-embel yang saudara miliki, misalkan bawa baju yang bagus, ya saya tahu kita beribadah harus dengan sopan tentunya. Apa perlu bling-bling?
kasih anting-anting kalau kita wanita, emas berapa ons di sini. Tapi yang hebat orang Papua ya, karena saya 5 tahun melayani Papua. Kalau yang pedalaman pakai di sini, tapi itu tulang babi ya. Tapi kalau nanti tulang babi sudah kaya, ganti tulang babi yang emas begitu kan. Wah, kalau kita diperbolehkan orang Minahasa seperti orang Papua pedalaman pakai tulang babi yang dimasukin di hidung satu keluar hidung yang lain dengan emas, wah bisa jadi pameran nanti ya, emas berapa ons taruh di sini. Kalau enggak mungkin berlian lagi. Jadi kita datang itu ke gereja, apakah kita pamer pasukan kita, kuda kita? Saudara kalau lihat gambaran-gambaran Chinese itu, dari China itu kan kalau gambaran kuda itu otot-ototnya diperlihatkan, itu menunjukkan apa? Kekuatan dan kesan daripada seekor kuda. Kita datang bukan masuk itu sebenarnya. Kita datang dengan telanjang kepada Tuhan. Kita datang dengan tanda petik mengosongkan seluruh kesombongan-kesombongan kita. Seluruh prestasi atau raihan-raihan yang kita miliki. Supaya apa? Ketika kita datang dengan kosong, kita mendapatkan bekal dari Tuhan untuk memperlengkapi diri kita. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus, hal yang kedua, bukan hanya bicara tentang teologi ibadah, beriman kepada Tuhan, tapi Mazmur 33 juga mengisyaratkan tentang teologi musik. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya di dalam ayat yang kedua, bersyukurlah dengan kecapi, dengan gambus, dengan apa nyanyian baru, petiklah kecapi dan sebagainya. Dan kalau di Mazmur 150 lebih banyak lagi alat-alat musik dalam ibadah. Nah, celakanya ada orang-orang yang kemudian alergi dengan karismatik, lalu mengatakan bahwa apa? Band itu tidak rohani. Band itu adalah alat-alat yang ada di dalam Mazmur 150. Bagian ini. Dan sebagai alat-alat yang lain. Wah, kenapa gereja Gemim sekarang jadi karismatik? Oh, bukan karismatik. Gereja kita mewadahi apa yang dikatakan pemazmur. Saya pernah didatangi ketika saya membicarakan hal ini, lalu saya katakan, kita harus angkat tangan. Kalau kita memang rindu mau angkat tangan, nggak ada dipaksakan. Kalau kau mau menangis, menangislah dalam ibadah. Selesai turun dari mimbar, seorang mantan majelis bilang, Pak Pendeta, jangan bawa Gemim Kristus menjadi gereja karismatik. Lalu saya bilang, Ibu majelis, apakah engkau tahu apa arti karismatik? Apa engkau memahami teologi karismatik? Apakah begitu sempitnya engkau memandang apa arti karismatik? Saudara kasih Tuhan Yesus, kemudian saya jawab, selama saya ada di Gemim Kristus Manado, saya akan memberikan semangat karismatik itu ada dalam gereja. Tapi saya tidak membawa teologi, salah satunya teologi kemakmuran dalam ibadah ini. Saudara, ibadah tidak ditentukan oleh satu model, lalu kita mencap bahwa oh gereja ini modelnya kayak Katolik ya, yang ini kayak Gemim ya, yang ini kayak karismatik ya, dan sebagainya sebagainya. Saudara mulai kalau saudara punya kesempatan ke Jawa, mulailah lihat beberapa gereja karismatik. Sekarang ada sebuah kecenderungan beberapa gereja karismatik, walaupun tidak kayak GMS, itu GMS-nya si apa ini Philip Mantova, itu masih ada bahasa roh ya. Sebenarnya mereka kan pisah antara mertua dengan Philip Mantova dengan mertuanya pisah. Jadi Mawar Saron itu adalah mertuanya. Philip Mantova tetap sekarang masih pakai nama GMS tapi bukan gereja Mawar Saron, tapi gereja misi B-nya apa begitu ya, S-nya apa begitu. Soalnya ada sebuah kecenderungan mereka sadar bahwa gereja karismatik bukan hanya sekedar bahasa roh.
Dan mereka sudah mulai tidak ada lagi bahasa roh, beberapa gereja yang sehat begitu ya. Seperti MTC lah, GPCC lah, ya, GBI, Gibeon yang di Surabaya, banyak sudah mulai tidak. Mulai mengurangi bahasa roh. Bahkan ada yang sudah menghilangkan hanya nada. Nada alunan musik itu kalau waktu mulai orang menyembah, lalu instrumen itu kadang-kadang kan mengangkat kita untuk masuk ke penyembahan itu kan. Itu kan kalau dulu langsung mereka boleh bla 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 bla, bla sudah mulai ber, bernuansa karisma nosta glosolalia. Tapi sekarang mereka enggak. Paling mereka mengatakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Marilah kita menyembah dan sebagainya, itu nada-nada minor itu. Surat teologi musik ditentukan bukan hanya sekedar alatnya, tetapi musik ini bukan hanya sekedar menghibur, memuaskan jiwa kita ini, tetapi setelah dipuaskan oleh musik ini, apa respon saudara? Itu yang penting. Saya sadar banyak musik yang saya butuhkan ketika saya lelah, begitu ya. Karena saya tidur mendengarkan beberapa musik-musik. Dulu saya waktu masih di Papua, saya itu suka menyimpan CD-CD lagu jasmani, rohana, bukan rohani. Ya. Lalu ada satu anak remaja bilang, Kak Samgar, ini lagu kaset-kasetnya seperti ini. Oh iya, kaset saya banyak yang begini. Lalu lagu-lagu rohani berapa? Oh sedikit. Kan saya tiap hari hidup dalam rohani, maka saya perlu rohana untuk menyeimbangkan. Kalian yang just banyak hal-hal yang rohana, harus dengar banyak lagu rohani. Ya, Pak Kusedula sebenarnya ya. Soalnya musik itu kadang-kadang tidak sedikit meneduhkan kita. Memberi kelepasan kita terhadap, racun-racun emosi kita. Tetapi kalau dikaitkan dengan hal rohani, setelah itu apa respon saudara? Itulah teologi musik. Pujian, sorak-sorai, sukacita yang kalian miliki, untuk apa? Christ center atau ego center? Saudara, musik atau seni adalah sesuatu yang sudah ditanamkan dalam hati manusia oleh Tuhan. Dan itu kemudian dikaitan dengan budaya. Saudara lihat lagu-lagu Afrika dengan lagu-lagu orang orang Eropa berbeda kan model. Karena apa? Budaya membentuk mereka. Orang Manado itu adalah orang-orang yang sangat luar biasa dalam memuji Tuhan. Tapi maaf, kalau ibadah, kenapa kita tidak dengan sukacita? Kenapa nggak bergoyang begitu? Lucu kan ya? Soalnya kalau lihat orang-orang Afrika, kalau nyanyi dan ibadah, oh mereka gunakan seluruh tubuh mereka. Tapi tiba-tiba ketika masuk gereja gemim, baik pendetanya, baik itu nanti jemaat, jadi tiba-tiba jadi kaku masuk ke dalam sebuah lift. Saudara pernah ingat kalau masuk lift di mall atau di hotel, kenapa kalau tiba-tiba kita lagi wah ngobrol sukacita, ketika ting pintu lift dibuka, kita masuk, langsung suasana apa? Diam. Ketika ting buka masuk lantai, wah ngobrol lagi. Kita tuh seolah seperti itu dalam kehidupan yang biasa, kita bisa ungkapkan segala sesuatu dengan begitu sukacita dengan segala tubuh badan kita ini untuk bisa bersorak-sorai. Bahkan ketika budaya Ternate, lagu-lagu Ternate masuk, kan kita bisa nyanyi bergoyang. Kalau di Papua itu namanya Yospan, Yosim Pancar, ya. Kita sambil goyang, sambil nyanyi. Budaya Eropa kita bawa masuk dalam gemim, sehingga kita kalau ngomong pendeta itu harus ngomongnya tenang, tidak boleh baku sedu, tidak boleh cerita-cerita yang bikin kita tertawa ngakak. Padahal nanti Pak Yoel yang Tumbel yang lebih tahu ya, karena Pak Yoel lebih banyak. Kita orang-orang Manado itu suka baku sedu. Orang Manado itu pintar menjadi pencerita yang luar biasa hebat. Mimiknya, mukanya sudah menang duluan daripada saya dari Jawa.
cara ngomong lebih pintar daripada kami yang dari Jawa. Banyak kelebihan yang kita miliki itu ternyata kemudian, maaf, tereduksi karena apa? Liturgi yang mungkin secara budaya perlu kita kembali pikirkan bersama-sama di dalam budaya Gemim ini. Kami sedang berjuang terus untuk bagaimana memikirkan bikin ibadah yang tidak jauh dengan karismatik, tapi teologi kita teologi Injili. Imtong di Bandung, GKY di Jakarta, itu sudah membuka ibadah yang khusus untuk anak-anak muda. Yang datang hanya anak muda? Enggak ternyata. Yang tua pun ada yang rambut putih, saya dari belakang lihat, mereka angkat tangan. Karena diberikan kesempatan. Dan mereka nggak malu harus lihat kiri kanan, nggak perlu. Kalau yang nggak mau angkat tangan, silakan di gedung yang sebelahnya lagi. Kami rindu untuk mengakomodasi ini. Doakan semoga itu bisa terjadi, kita bisa membeli gedung baru dan tempat yang terpisah dari Gemim Kristus, karena mungkin penataan gedung itu juga tidak sesuai, butuh waktu dan sebagainya. Semoga nanti suatu hari Gemim Kristus bisa membuat ibadah yang berbeda. Sehingga maaf, kalau anak-anak muda yang mau beribadah berbeda dari gereja Gemim yang lain mau datang, silakan. Kita akan bina. Nggak perlu ke gereja karismatik, sudah teologianya kita perlu pikirkan ulang, ada beberapa yang ngawur. Ayo kita mulai pikirkan teologi musik kita, secara khusus di kebaktian-kebaktian anak-anak muda kita, sehingga itu akan membantu mereka mempersiapkan ketika ibadah itu dipersiapkan dengan baik, musik kita persiapkan baik, dan ketika mereka datang dan mereka mendapatkan rilis, bisa melepaskan segala beban pergumulan mereka, lalu mereka sudah siap isi firman Tuhan, respon mereka akan luar biasa positif, bukan? Kenapa kita tidak raih hal ini? Waktu seseorang sebenarnya menyanyi, bukankah dia menyanyi firman Tuhan, bukan? Jadi ibadah tidak sekedar dengan khotbah tok. Memang inti firman Tuhan itu dalam seluruh rangkaian firman Tuhan, itu dalam rangkaian ibadah itu, firman Tuhan itu memang inti. Tapi apalah fungsinya inti kalau ibadahnya nggak dipersiapkan dengan baik? Orang mau mengangkat khotbah itu begitu sulit apa? Karena hatinya belum dipersiapkan. Tiba-tiba sudah ditodong dengan persembahan pertama, persembahan kedua, ketiga, keempat misalkan. Bukankah waktu kita menyanyi dengan baik, bukankah kita juga sedang memberitakan firman Tuhan kepada sebelah kiri kanan kita? Dengan nyanyian, dengan syair-syair kita nyanyikan. Sebetulnya waktu kita nyanyi dengan sukacita, mengekspresikan, atau dengan tenang kita menyembah Tuhan, bukankah kita sedang berkhotbah satu dengan yang lain? Itulah keunikan musik. Kalau di khotbah kita pasif mendengar. Kalau kita menyanyi kita aktif. Membicarakan firman Tuhan dalam syair-syair itu. Lalu mengenang. Iya, amin. Betul lagu ini memang saya alami sendiri. Waktu saudara menyanyi atau mengajak orang lain untuk menyanyi, sadarkah bahwa ketika mereka menyanyi, mereka sedang menyanyi firman Tuhan. Mereka sedang menyaksikan dan mengaminkan apa yang dikatakan firman Tuhan untuk pergumulan hidup mereka. Untuk pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga kemudian mereka dengan sukacita, dengan dengan sungguh mereka menyembah Tuhan melalui pujian-pujian itu. Baik, kita disadarkan dan kita tahu akan hal ini. Sehingga betul-betul teologi musik adalah teologi yang memuji Tuhan tentang Tuhan yang setia memelihara mereka. Yang cintanya tidak pernah berubah. Akhir kata untuk pertanyaan bagi setiap kita. Mengapa saudara masih mengikut Tuhan sampai saat ini? Karena nggak ada pilihan yang lain? Kenapa engkau memuji Tuhan sampai saat ini? Kalau lebih maju lagi,
Kenapa kita mau melayani Tuhan? Ini akan sangat membantu hidup kita. Mengevaluasi terus setiap hari hidup kita. Kenapa ya saya ikut Tuhan? Apakah karena hanya sekedar turunan? Saya rindu anak-anak saya, walaupun anak pendeta, saya ingin mereka menemukan Tuhan dalam pergumulan mereka sendiri. Dan saya bersyukur anak saya yang laki sudah mulai sharing banyak hal kemarin dengan mamanya, cerita banyak hal. Demikian juga pergumulan anak saya yang perempuan dalam perjuangan-perjuangan tidak mudah, dia mulai pelan-pelan up bersama dengan Tuhan. Walaupun ada kekecewaan terhadap kami sebagai pendeta, ya. Karena saya suka tanya, kecewa enggak kamu papa mamamu sebagai pendeta? Mereka ngomongnya sih enggak. Tapi saya tahu apapun yang mereka inginkan, rindukan kan nggak bisa mereka penuhi karena kami pendeta. Tidak semua akan bisa mereka dapatkan. Kemarin kan kami bergumul dengan mencarikan kami itu apartemen sendiri. Saya bilang tidak, jangan. Apalagi kamu sudah punya pacar perempuan lagi. Kalau apartemen kan siapa yang mau menjagamu? Dirimu. Tinggallah sudah di Dombinus. Ya, dengan banyak obrolan, lalu dia kecewa. Ya itulah selalu nggak punya uang papa, nggak punya uang. Walaupun kita sebenarnya ngomongnya bukan karena nggak ada uang, karena apartemen memang jauh lebih mahal. Yang apartemen apa, yang dom aja sudah mahal. Tetapi saya rindu dalam pergumulan-pergumulan mereka, mereka mulai pelan-pelan saya lihat mereka mulai ketemu Tuhan. Bukan ketemu Tuhannya papanya, bukan. Tapi ketemu Tuhannya mereka pribadi. Saya rindu kekristenan bukannya sekedar mayoritas, tapi majority dalam penemuan mereka pribadi yang Allah mereka percaya dari orang tua mereka, tapi juga menjadi iman mereka. Sehingga kita sadar kenapa saya harus melayani Tuhan sampai saat ini. Karena saya, kalau yang seperti saya alami, ya karena saya balas dengan mulai dari saya lahir pun kalau saya bisa melayani Tuhan, sampai saya mati melayani Tuhan, saya nggak bisa balaskan cinta kasih Tuhan yang setia itu kok. Hal yang kedua, pertanyaan kedua, mengapa saudara masih setia mengiring dan melayani Tuhan? Kenapa? Ya, karena kita dipilih oleh jemaat, nyanda. Kalau Nana dipilih karena jemaat, nanti setelah nggak dipilih, 5 tahun ke depan hilang dari peredaran. Saya tadi agak terlambat sedikit karena kami panitia pemilihan pelayan khusus. Kami di Geming Kristus kan ada pemilihan di tahun ini karena kami kan 3 tahun per 3 tahun kan. Wah, memang rame. Kasakusuk, pendeta ri apa? Curang lah, pendeta atau hamba-hamba Tuhan ini sudah menskenariokan si A, si B, si C terpilih. Ya, nggak apa-apa lah, saya bilang dalam hati. Walaupun mereka bilang curang, padahal sebenarnya kita tidak curang. Tapi kan semua ini ditentukan, dipersiapkan semuanya supaya apa? Mereka yang terpilih bukan karena dipilih jemaat saja. Tapi mereka sadar bahwa Tuhan yang mati untuk mereka adalah Tuhan yang harus mereka layani dengan seluruh waktu yang mereka pilih dalam rentan waktu 3 tahun ini misalkan. Tapi biasanya orang-orang yang tahu dan sadar itu setelah nggak terpilih mereka masih setia melayani Tuhan. Berbeda nanti ada beberapa yang kemudian hilang karena terpilih. Ya, berarti memang ada apa? Ada motivasi yang nggak tepat kan? Melayani kan terpilih. Saya melayani dipilih nggak dipilih saya tetap melayani Tuhan. Itu yang membedakan. Saya rindu saudara yang sudah menjadi pelayan khusus ketika tidak terpilih seharusnya tetap memberikan karena apa? Saya tahu Allah saya adalah Allah yang hidup adanya. Kiranya Tuhan memberkati untuk perenungan, untuk per ayat-ayat kan di NTPJ kan sudah dibahas ya, nanti tinggal ini aja ada bahan tambahan aja bagi saudara, nanti apa berkhotbah di komisi, di kompel, maupun di kolom-kolom yang dipercayakan saudara untuk boleh menyampaikan firman Tuhan.
Waktu selanjutnya silakan kembalikan pada Pendeta Yoel untuk mulai menuntun kita dalam tanya jawab. Nanti setelah itu baru kita akan tutup dalam doa ya. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Samgar Teofilus. Luar Sama-sama biasa, Pak. Bapak Pendeta, dalam pengantar bagian kita dalam pembahasan Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai 22. Saya juga boleh dikali dalamnya pemahaman-pemahaman yang diberikan di kita, bahkan kita dipacu ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting sekali bagi kita berkaitan dengan bacaan kita saat ini. Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai 22 berkaitan dengan penyembahan, ibadah. Ya. Ada beberapa poin yang boleh saya tulis. Ya. Teologi ibadah di dalamnya musik yang bagaimana puji-pujian sorak-sorak kita berpusat kepada siapa, apa kepada Tuhan atau pada diri sendiri. Oke teman-teman semua, saat ini dibuka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama dibuka 3 penanya, ada yang mau bertanya atau juga ada yang memberikan pandangan ataupun tanggapan tadi. Ada ya, karena Pak Pendeta Samgar memacu kita lewat pertanyaan tadi. Ya, bagaimana jika ada pun yang mau memberikan respon terkait itu bisa. Ya, karena PA ini kita terbuka baik pertanyaan, pandangan maupun respon dari teman-teman berkaitan apa yang sudah disampaikan tadi oleh narasumber kita penting kita malam ini. Pertanyaan bisa disampaikan secara langsung dengan teknis. Silakan yang mau bertanya untuk mengaktifkan raise hand di kolom reaksi ya, atau ada yang mau bertanya lewat kolom obrolan, tapi lebih baik saya cepat diakomodir untuk ya. Satu dari Patrice Waluko sudah ada. Baru satu teman-teman, 2 lagi. Ya, sambil menunggu supaya efisiensi waktu, saya berikan kepada Patrice ya, untuk silakan memberikan pertanyaan atau tanggapan, respon atau lainnya. Silakan. Oke, makasih Pendeta Yoel sebenarnya. Shalom, selamat malam, Pendeta Samgar. Eh, Perkenalkan saya Petri Soluko dari Pokja. Eh, Luar biasa tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Pendeta. Mungkin saya akan memberikan pertanyaan ya Pak ya. Jadi ini tadi dibahas sama soal bagaimana sikap hati di hadapan Tuhan, tapi juga berkaitan dengan bagaimana proses eh, ibadah yang dijalani oleh percaya. Terlebih dalam hal ini kita pemuda Kristen, pemuda gereja.
Mungkin yang eh, perlu saya lihat itu adalah bagaimana ekspresi dari pemazmur yang seringkali menunjukkan ekspresi, ekspresi dari syukur yang dia sedang hati. Jadi juga ada kondisi-kondisi di mana dia menyatakan di saat dia penuh dengan keterpurukan dan sebagainya. Memang dalam kehidupan bersama dengan Tuhan ada dinamika yang dijalani begitu. Nah, dalam kekristenan saya melihat memang ada satu rangkuman dari seluruh ekspresi di Perjanjian Lama, di mana di Perjanjian Lama itu di Bait Allah mereka beribadah dengan eh, liturgi, dengan teologi sakramental yang kuat. Tapi kemudian ada juga banyak syukur atau momen-momen hari raya yang mengharuskan orang Israel itu memuji Tuhan dengan rebana, gambus. Nah, jadi ada momen-momen yang mengharuskan mereka untuk tetap dalam keadaan khusyuk, tapi juga ada dalam keadaan yang ekspresif. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan saya, Pak, dalam konteks Kristen saat ini, apakah memang kita dalam liturgi atau dalam beribadah, memang ekspresif atau konteks itu apakah masih perlu memang dalam ibadah begitu? Saya percaya kalau misalnya kita melihat konteks atau keadaan yang mungkin ada saat ya di mana kita beribadah secara ekspresif, ada saat juga memang harus dalam keadaan yang khusyuk. Misalnya dalam keadaan memperingati Jumat Agung gitu kan. Apakah memang jadi apakah memang dalam hal beribadah perlukah batas-batas tertentu lebih dalam berekspresi? Karena seringkali saya melihat ketika orang diberikan antusiasme untuk memuji Tuhan, tapi tanpa ada pengetahuan batas-batas tertentu, ada yang bahkan sudah berlebihan dalam memuji Tuhan. Saya salah satu orang yang memang sering mengkritisi ya cara beribadah yang terlalu ekspresif, yang sudah melompat, sudah bakuku bahasa ngadonya begitu, teriak-teriak. Seringkali kelihatannya bukan lagi memuji Tuhan, Pak. Udah menikmati emosinya sendiri begitu. Sehingga ya itu saya kritisi. Nah, mungkin Pak Pendeta Samgar bisa menambahkan apakah batas yang diperlukan dalam konteks beribadah untuk kita orang Kristen hari ini. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, Pak, eh, terkait ayat 16, ayat 17, Pak. Jadi Bapak menyinggung soal ayat 16 dan 17. Saya merenungkan satu keadaan pastoral ya, Pak. Ada orang yang seringkali dianggap sombong begitu hanya karena dia mau menunjukkan kepercayaan diri dalam pelayanan, dalam kerja, dan seterusnya. Dianggap sombong dan mulai dianggap diberikan stigma ini orang makam puji begitu, sombong. Nah, sehingga dia seringkali bahkan ada hamba Tuhan yang mulai memberikan dia kritik untuk rendah hati. Padahal sebenarnya itu hanya karakternya dia, Pak. Itu. Orangnya memang rendah hati, tapi karena dia punya karakter yang aktif, yang apa namanya ya, kalau di bahasa psikologi, yang suka ekspresif begitu, terlihat sombong gitu. Nah, bagaimana kita mengetahui keadaan kita, Pak? Apakah kita ini orang yang rendah hati, ukurannya di mana gitu? Karena saya seringkali juga, aduh ini saya ini sombong mungkin bicara begini ya. Tapi saya pikir-pikir, sombong saya di mana gitu. Atau seringkali saya pikir, ah, diam aja. Kita nggak usah nanggapin, kita diam aja, tahan diri aja. Loh, seringkali malah menunjukkan satu sisi yang kita itu seperti nggak mau memberi diri atau ya ada kebingungan itu Pak. Jadi bingung dengan pikiran sendiri. Apakah saya harus menunjukkan energitas saya yang berapi-api, semangat untuk Tuhan, atau saya harus terpenjara dengan pemikiran saya rendah hati, nggak boleh terlalu ekspresif dan seterusnya. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Patrice Tolopo untuk pertanyaannya. Di sini belum ada yang mau bertanya.
baik resen maupun chatting obrolan belum ada, berarti tempatnya berikan kepada Bapak Pendeta Sanggar untuk menjawab pertanyaan dari Patris Woloko ya. Ya. Untuk Ya, yang silakan. pertama, memang kita tidak mengharapkan kita jadi ekstrim begitu ya, merubah semua. Karena kita sadar kita perlu evolusi bukan revolusi di dalam ibadah. Biasanya ibadah yang baik itu selalu tata aturannya adalah worship untuk beberapa momen, lalu kemudian ada sorak-sorai persiapan sampai kemudian masuk ke dalam penyembahan untuk mempersiapkan dia untuk mendengar firman Tuhan begitu. Biasanya seperti itu sih polanya ya. Kalau sampai ekspresi terus itu kan kalau ibadah padang, ibadah yang mungkin tidak diikat di dalam ruang sanctuary atau gereja, itu mungkin bisa lebih ekspresif ya. Bisa pakai tarian dan sebagainya. Itu setiap gereja masing-masing perlu menyadari dan melihat kondisi jemaat. Kayak di Gemini Kristus Manado nggak mungkin bisa begitu ya. Nanti bukan jemaat yang terusir, para pendeta yang dikeluarkan semua begitu nantinya. Jadi ya butuh hikmat lah untuk melihat pelan-pelan sampai pada satu momen. Seperti yang tadi saya bilang Ho Im Tong sampai bisa bikin acara itu kan juga perjuangan bertahun-tahun mempersiapkan. Itu pun sudah jadi mereka 1.000 lebih selalu tiap kali ibadah, nggak tahu berapa kali ibadah, 3 kali mungkin ibadah mereka, itu luar biasa banyak begitu. Tapi itu kan butuh perjuangan, butuh waktu. Waktu kami di Gemini Kristus untuk mempersiapkan ibadah yang malam jam 6 sore itu digelapin, ruang ibadahnya dikurangin nuansa terangnya, itu pun butuh perjuangan. Ibadahnya lebih banyak worship-nya daripada hymn, itu pun butuh perjuangan, butuh waktu begitu. Ya. Jadi umumnya seperti itu. Worship atau penyembahan, lalu kepada pujian, lalu baru kepada persiapan untuk mendengar firman Tuhan. Biasanya begini, gereja-gereja itu tanda petik gereja karismatik itu selalu membuat jemaat itu tanda petik lelah di dalam memuji Tuhan. Supaya apa? Ketika dengar firman Tuhan, energi mereka itu sudah habis di pujian. Sehingga mereka ketika dengar firman Tuhan, mereka lebih tenang. Selain ekspresi mereka untuk diluapkan, mereka kan juga bisa rilis, melepaskan segala beban mereka. Sehingga ketika mendengar firman Tuhan, bukan sekedar mereka siap, hati, tenaga mereka itu sudah tidak sibuk dengan gadget. Begitu enggak. Waktu kami pernah mengundang satu hamba Tuhan, waktu saya masih di Bandung, untuk mempersiapkan namanya gereja anak, jadi bukan model komisi sekolah minggu, tapi kita istilahnya gereja anak, konsepnya hampir sama. Jadi pujian itu bisa setengah jam lebih, untuk apa? Supaya anak-anak yang punya kebutuhan khusus, yang nggak bisa diam itu, dihabiskan energinya dengan nyanyi, main game, semuanya di depan. Dan ketika mendengar cerita itu mereka tanda petik sudah habis tenaga mereka dan mereka lelah untuk beraktivitas lagi. Mereka lebih siap mendengar firman Tuhan. Ya, jadi butuh hikmat, butuh waktu, jangan kemudian juga terlalu revolusi. Itu tidak baik juga begitu. Hal yang kedua, sebenarnya waktu dan relasi akan membuktikan orang itu rendah hati atau sombong. Tidak sedikit orang yang menuduh saya juga seperti itu ya. Karena terlalu sanguin, terlalu ekspresif, sehingga orang melihat saya itu sombong begitu. Ya nggak apalah. Yang penting otentik saya nggak seperti itu. Tapi nanti waktu yang akan menentukan. Ya, dan orang-orang yang dekat dengan dialah yang nanti yang ngomong, nggak seperti itu sih sebenarnya. Nggak seperti itu sih. Banyak orang ngomong pendeta Stephen Tong itu sombong. Tetapi setelah saya kenal dengan dia pribadi waktu saya masih mahasiswa di STT Saat Malang, saya mengenal pendeta Stephen Tong sangat perhatian, sangat humble. Tapi itu kan sepintas orang melihat ya kan, sombong, galak, padahal sebenarnya enggak. Sangat dekat dengan mahasiswa, ingin menyapa mahasiswa, nanyain, sudah punya pacar belum? Jangan cari jemaat ya, nanti kalau cari jemaat kamu kasihan nanti, bergumul nanti istrimu kalau
bukan hamba Tuhan. Begitulah yang Prof. Jadi nanti waktu dan kedekatan kita pada seseorang akan tahu siapa dia sesungguhnya. Dan kita tetap harus otentik. Kalau kita memang terbiasa gaya itu, ya mungkin kita yang dekat dengan dia ngomong, boleh nggak kurangi dalam hal ini, kelihatan kamu sepertinya kayak sombong. Mungkin bisa kurangin cara ngomongnya enggak, atau cara apanya enggak, begitu. Tapi nanti pasti waktu yang menentukan benar enggak dia itu humble atau sebenarnya dia itu sombong. Gitu. Semoga dipuaskan jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan dari Pak Petris Waloko. Ya, terima Silakan yang lain. kasih. Oke, Kalau sudah nggak ada, puji ada Tuhan. respon dari Patris. Terima kasih Pak Pendeta. Tadi Patris sudah meresponi dengan tangan tadi, tapi sudah puas dengan tanggapan dari Bapak Pendeta. Saat ini masih diberikan kesempatan teman-teman. Di sini data ada 34 orang sudah dengan terhitung penuntung PA host 32 ya, sekitar 32 orang. Ayo teman-teman, Memang kalau masih ada waktu. bentuknya pujian bukan diskusi teologi, agak sedikit yang bertanya ya. Kalau tadi bahasan teologi pasti akan lebih rame. Oh iya, dari Vian Sujai. Oke, langsung dipersilakan. Oke, terima kasih Pendeta Yoel. Shalom, Pendeta Samgar. Lagi, Beberapa ulang lagi. saya pikir orang India. Oke, Pendeta menarik. Di sini kalau kita lihat diskusi dari awal, mungkin kita ambil poin dalam teologi musik Jo, yang Pendeta jelaskan tadi. Nah, kita juga dalam pekerjaan, bekerja di lembaga interiluminasi gereja, melayani gereja-gereja interdenominasi, sering masuk juga gereja-gereja karismatik yang kita lihat, dan kita juga sempat mengikuti gereja di jemaat kita sendiri tentang tim musik atau tim KPI di jemaat kita. Dan menarik, kita sih bukan orang yang anti apa ya Pendeta musik karismatik, tetapi ada beberapa poin yang secara pengalaman pribadi saja ya Pendeta, yang kita dapat ketika kita sering masuk di gereja. Yang Pendeta bilang tadi, di karismatik itu puji-pujian itu ada yang bikin sampai lelah, dan itu sering beberapa kali kita masuk di gereja karismatik dalam pelayanan, akhirnya dengar firman Tuhan mengantuk Pendeta, dengan ekspresi mengantuk begitu. Contoh salah satu, sampai karena selelah di puji-pujian, terkadang di apa WL itu terlalu kurang apa kalau kita lihat, mungkin kita motivasi saja yang salah, mungkin dia mengajak jemaat untuk puji-pujian, tetapi kalau kita lihat secara lengkali satu lagu sampai 6 kali ulang begitu, beberapa gereja karismatik yang kita masuk contoh, akhirnya kita stamina berkurang Pendeta. Contoh salah satu seperti hal-hal itu yang kita lihat. Dan juga ada beberapa tim-tim musik atau yang kita sering lihat di pelayanan pemuda Gemim, di jemaat kita, di beberapa jemaat yang kita lihat kalau ibadah-ibadah KPI, contoh gitaris, dorang main melodi karena musik tunjung jago, fokusnya tunjung main gitar, akhirnya bukan Tuhan yang dimuliakan karena orang sorotannya lebih ke pemain musik itu sendiri. Dan itu hal-hal yang kita lihat dari teologi musik Pendeta yang kita lihat di sini. Padahal kalau orang berpatokan dalam konteks orang pembacaan firman Tuhan di malam hari ini, kalau di ayat 3 yang petiklah kecapi baik-baik
dengan sorak-sorai. Nah, hal-hal ini yang perlu orang tonjolkan mungkin ke teman-teman pemuda, bahwa di sini diatur. Bersyukur di gereja orang ada liturgi. Karena beberapa gereja yang tanpa liturgi, akhirnya tinggal masing-masing dia PWL, dia PT musik, mau berekspresi, sama dengan Tik Patris bilang, aturan-aturannya harus dibatasi sampai di mana. Begitu, pendeta. Karena terkadang menonjolkan diri sendiri bukan untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana pendeta untuk menanggapi itu dengan beberapa teologi musik yang kalau di gereja torang dengan gereja karismatik ada teologi-teologi musik yang teologi musik-musik yang tidak secara alkitabiah tetapi musik yang mengantar itu ke teologi kemakmuran, teologi kesuksesan, begitu pendeta. Jadi bukan bertanya tetapi tanggapan dari pendeta melihat hal-hal ini. Terima kasih pendeta. Oke, terima kasih Vian. Masih ada Pak Pendeta, ini Rino R. Ada raise hand. Jadi tampung satu kali, karena memang sesi pertama 3 orang tadi. Kan saya bilang ya, orang dengar berkesempatan Rino, baru nanti akan ditanggapi oleh Bapak Pendeta Slambar. Oke, Rino, dipersilakan. Salam Pak Pendeta Samgar. Salam. Selamat malam host Pendeta Yoel. Malam, Ya, Bung. puji Tuhan boleh sama-sama dalam TA di malam hari ini. Mungkin pertanyaan saya terkait dengan hadis bilang bahwa ibadah atau puji-pujian dalam Sorry, Rino, mungkin cari tempat yang lebih sepi karena ada agak terganggu ya, ada suara-suara. tes. Hello? Iya, Ya. sudah, silakan. Izin bertanya Pak Pendeta Samgar Ya. terkait dengan bentuk puji-pujian dalam tata ibadah begitu. Jadi kan ada ibadah lagu-lagu hymn dan juga lagu-lagu kreatif begitu. Nah, itu dalam konteks ibadah. Gimana Pak Pendeta jika seseorang menyanyikan pujian itu dalam konteks luar ibadah Pak Pendeta? Mungkin dia menyanyi di dalam sebuah acara begitu, atau dia menyanyi puji-pujian di dalam konteks mungkin lomba ataupun sebagainya. Boleh ditanggapi kira-kira. Terima kasih. Rom. Terima kasih. Oke, waktu dan kesempatan berikan Pak Pendeta Samgar untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan. Ya. Begini, berkaitan dengan model ibadah karismatik, kita nak ngomong mereka semua baik begitu ya. Ada beberapa yang kita perlu kritis terhadap syair-syair mereka yang boleh katakan hampir sebenarnya presentasi antroposentris mereka itu cukup kuat begitu. Ya. Jadi bukan Christ center, tetapi sebenarnya ego center begitu. Baik itu nanti pembicaranya, baik itu nanti mungkin pemain drumnya yang terlalu berkelebihan actionnya, tadi yang dikatakan juga mungkin gitarisnya. Maka kita perlu hati-hati begitu, selalu mengingatkan bahwa baik dan nanti kita memimpin ibadah juga di KPI di gereja kita atau apa, kita selalu terus diingatkan untuk siapa kita menyembah Tuhan ini sebenarnya. Sehingga ketika kita mengevaluasi itu, kita baru diingatkan
sebenarnya semuanya itu untuk tim ini. Kalau di Geming Kristus kan banyak tim ya. Jadi, wah tim ini nggak mau kalah dengan tim yang satunya. Nggak boleh begitu. Ya, kita diingatkan terus bahwa semuanya ini hanya untuk mendekatkan jemaat, mempersiapkan hati jemaat untuk kemudian masuk ke dalam hadirat Tuhan begitu. Itu sebenarnya utamanya begitu. Sehingga ketika kita menyadari itu, maka kita akan mudah menilai. Kita akan mudah ketika jemaat itu melihat apakah saya dibawa nggak oleh tim musik gereja ini untuk saya lebih dekat dengan Tuhan. Atau saya malah nggak nyaman dengan ke tanda petik pameran kelebihan dan kehebatan seseorang atau beberapa orang di dalam tim musik itu. Bukan, bukan. Sehingga makanya kalau dalam pujian antara WL dengan singer itu, dengan musik itu harus padu. Nggak boleh satu dengan yang lain saling menonjolkan. Begitu. Nah itu penting begitu ya. Karena kita sedang menghadirkan Tuhan, supaya Tuhan ini dirasakan oleh jemaat. Bukan dirasakan oleh kita. Jadi jemaat bukan merasakan kehadiran kita. Bukan. Bukan merasakan kehadiran pendeta dengan khotbahnya yang pintar, yang bagus. Bukan. Tetapi apakah ketika saya khotbah, misalnya saya sebagai pendeta, ketika saya khotbah, apakah jemaat dibawa mengenal apa yang saya rindukan itu untuk masuk ke dalam poin yang Tuhan inginkan untuk sampaikan pada saya, lalu disampaikan pada jemaat, dan jemaat menangkap enggak? Itu penting begitu. Jadi kita itu hanya menjadi alat untuk, boleh katakan, kepanjang tangan Tuhan dari jemaat kepada Tuhan begitu. Nanti Tuhan kepada jemaat begitu langsung. Ya. Nah, berkaitan dengan Rino, saya nggak terlalu jelas suaranya tadi agak putus-putus. Tetapi apakah konteksnya yaitu apakah ibadah yang wah itu bisa cocok di ibadah umum? Saya rasa enggak juga. Harus perlu hikmat lah. Lebih cocok mungkin kalau tadi saya katakan di luar, ibadah-ibadah luar begitu, yang nggak pakai apa sanctuary ya, yang kita sebut sanctuary itu ruang ibadah utama begitu. Soalnya ada beberapa gereja-gereja Protestan tertentu yang agak sedikit alergi, bukan berarti nggak boleh dan itu buruk, enggak. Untuk menjaga kekudusan ruang ibadah itu silakan nggak apa-apa, tapi perlu, memang saya katakan perlu kesabaran sampai kita bisa memakai ruang ibadah itu untuk ibadah yang boleh katakan ekspresional begitu ya. Itu butuh waktu lah. Ya, saya juga nggak mau ekstrim begitu ya, tapi tetap butuh waktu sampai kemudian gereja bisa menerima, bukan hanya sekedar di luar pada waktu ibadah padang, tapi juga waktu ibadah untuk kaum muda misalkan, ibadah-ibadah khusus yang kita pakai untuk misalkan harus dipisahkan memang. Kita nggak bisa mencampur aduk angka ibadah yang him dengan ibadah yang kontemporer, campur aduk itu juga nanti nggak baik. Akan terjadi pro kontra yang kemudian nggak memberkati, malah bikin pecah belah gereja. Itu nggak baik. Kayak kami di Geming Kristus, bagi saudara-saudara yang nggak mau dengar terjemahan dalam bahasa Mandarin, ya jangan datang jam 7 pagi, datang aja jam 10 siang. Begitu. Dan saudara yang kepingin untuk bisa angkat tangan tanpa malu, datang aja jam 6 sore yang agak sedikit diredupkan lampunya, supaya kalau saudara menangis, angkat tangan, usap mata yang penuh dengan air mata, tidak perlu malu. Begitu. Nah, seperti itu kita beri pilihan. Dan kami rencana waktu itu juga didorong untuk membuat ibadah yang keempat, sekitar jam 11-an atau sekitar jam 12 atau jam 1 begitu, khusus untuk kalangan tertentu lagi begitu. Ya. Artinya apa? Ya, kita para majelis, para hamba Tuhan, ya sedikit repot sedikit lah. Bekerja lebih berat lagi lah untuk apa? Ya, supaya jemaat boleh bertumbuh begitu. Semoga itu menjawab. Ya, bagaimana Vian dan Bung Aprino? Iya, mungkin ada Mungkin ada satu pertanyaan. satu pertanyaan. Tunggu. Vian dulu. Rino. Oke. Baru setelah itu Rino ya. Oke, Pendeta, terima kasih. Nah, Pendeta, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin tadi kita lupa, kita mau bertanya, menurut Pendeta, karena kita
pas di apa itu ya? Eh, Perkemahan remaja, ada teman karismatik posting, dorang lihat orang ke gereja, eh, di ibadah perkemahan remaja itu ada tarian-tarian rebana, dan dia copy videonya, baru dia status pada DP status, dia tulis akhirnya semua akan rebana padanya. Eh, Mengikuti gereja karismatik dan begitu, dia sindir kayak begitu pendeta. Akhirnya semua ikuti karena gereja Gemim kalau kita tangkap dulu nggak ada rebana. Nah, dia berstatus begitu, kita agak takuti, cuma kita nggak respon. Nah, memang teman dekat juga, cuma memang dia karismatik. Dia salah satu pendeta muda di gereja GPDI di Pineleng, nah nggak sebut nama. Dia berstatus begitu, akhirnya semua akan rebana pada akhirnya begitu, Bang pendeta. Nah, akhirnya kalau kita melihat orang gereja Gemim hilang identitas, nah identitas gereja dan pendeta, bahwa orang gereja Protestan yang dulunya gereja seperti ini, akhirnya orang mengikuti sama yang pendeta bilang, bahwa akhirnya orang boleh ambil dari gereja karismatik gaya ada rebana, ada banner seperti itu. Nah, menurut pendeta itu tidak salah atau bagaimana? Mungkin perlu ada jawaban dari pendeta. Terima kasih. Sebenarnya bukan pada akhirnya semua rebana, semua pada akhirnya semua mengikuti apa kata Mazmur sebenarnya ya. Hanya mereka yang mendahulukan begitu. Saudara, saya sejak remaja itu kalau kalau lagi doa, saya selalu amin, puji Tuhan, amin. Karena pas sejak remaja saya di Kalam Kudus Malang itu diajari oleh pembina saya yang bukan hamba Tuhan, kalau doa itu ayo aminkan, puji Tuhan. Supaya apa? Kita konsentrasi. Benar nggak kita dengar khotbahnya itu, apa dengar doanya itu? Jadi kita bisa mendengar satu kalimat dengan satu kalimat. Kalau kita rasa mau mengaminkan, kita aminkan begitu. Lalu teman saya bilang, kok Samgar kamu sekarang jadi karismatik? Dari mana karismatik? Yaitu kalau doa kamu amin, amin, amin. Nih, memang karismatik begitu. Enggak, saya sejak dulu sebelum karismatik begitu booming dalam masa tahun 70-an ke 80-an, kita sudah diajarin seperti itu. Jadi sebenarnya karena mereka yang memulai, mereka yang mensemarakkan tanda petik, seolah-olah kita mengikuti mereka. Sebenarnya tidak. Kita kembali pada budaya Alkitab. Tapi budaya Alkitab kita ini dibawa oleh budaya mana, itu yang akan menentukan kita sebenarnya. Karena kita Gemim, budaya sending itu begitu kuat, ya mau nggak mau kita pada akhirnya semua seperti ini gitu. Padahal sebenarnya tidak begitu. Ya, jadi nggak perlu malu, bukan pada akhirnya semua rebana, pada akhirnya semua pada Alkitabiah. Gitu. Teologi musik yang Alkitabiah. Tetapi maksud saya bukan berarti kita harus rebanahan. Dan juga waktu rebana seringkali kita juga mengingatkan kalau pakaian jangan terlalu kelihatan bentuk tubuhnya, itu juga nggak baik begitu. Ya, seperti itu. Jadi bukan pada akhirnya rebana, tapi pada akhirnya kita back to the Bible. Saya lebih setuju itu. Semoga memuaskan walaupun saya tahu kalian butuh perjuangan. Ya. Vian juga di ini Gemim Matius atau Gemim apa ini di Pineleng? Kalpari Pineleng. Gemim Ya, apa? tapi jemaat pemekaran dari Kalvari, Matius itu pemekaran dari Kalvari. Jadi di Tapi Matius sekarang pelayanan ya. di LA. Kalau status di Kalvari Pineleng. Oh, di Kalvari. Pelayanan di LA. Oh, Sip. oke. Forza Milan. Oke. Terima kasih. Tian, bagaimana? Ada tanggapan? Oke, pendeta pas. Rino. Ya, sekarang Rino. Silakan, Bung. Iya, dapat dengar ini jelas. Boleh. Ada jelas. Oke. Tadi pertanyaan kita yang kedua, bagaimana dengan orang kan puji-pujian itu atau pujian rohani dalam bentuk ekspresi respon syukur kepada Tuhan. Bagaimana dengan orang yang menyanyi di dalam konteks bukan ibadah begitu, atau sudah selesai ibadah, mungkin di nyanyian biasa kan di acara-acara
Kalau orang Manado begitu kan ada nyanyi-nyanyi begitu Pak Pendeta. Tapi mereka selingi dengan ada nyanyian rohani tapi juga rohani. Bagaimana dalam konteks seperti itu? Apakah Ya, itu ya. bentuk Oke. penyembahan atau pujian kepada Allah, walaupun lagunya lagu rohani? Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Bapak Pendeta untuk menanggapi. Nah, sebenarnya kita itu seperti yang saya katakan tadi, kita itu ditanamkan roh musik sebenarnya ya, atau semangat musik di dalam hidup kita oleh Tuhan. Tuhan itu sebenarnya memang Tuhan yang bermusik begitu. Nah, tentu bermusik menyembah Tuhan, tanda petik tidak harus di gereja begitu. Nggak harus di gereja. Dalam ibadah-ibadah yang bukan ibadah, dalam acara-acara yang tidak rohani begitu, lalu lepas daripada pujian, nggak pujian yang lagu rohani atau bukan lagu rohani, tetapi intinya apa sih manfaatnya pertemuan itu begitu? Dibawa kemana pertemuan itu? Itu sebenarnya yang dampak kita. Dikatakan kan itu sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah, bermazmur baginya dengan gambus dan sebagainya itu. Jadi waktu kita bernyanyi sebenarnya bukan yang sekedar kita di ruang ibadah, tetapi di ruang luar ibadah pun sebenarnya kita bisa bernyanyi. Untuk menyaksikan siapa? Tuhan begitu. Walaupun tidak harus dalam artian tanda petik, saya ingin mau tekankan, tidak harus dalam lagu-lagu rohani begitu. Tetapi bagaimana kita bersaksi ketika menyanyi? Cuma kalau kita nyanyi lagu rohani ditutup dengan bagate kan nanti juga kalau yang di luar gereja kan. Nah, waktu mereka mau bagate, kita apa respon kita? Apa yang kita akan katakan pada mereka? Begitu. Jadi lagu rohani tidak harus semua di gereja, atau lagu non rohani semuanya harus di luar gereja. Nah, maaf, tidak rohani pun kalau kita bisa sisipkan teologi rohani, itu menjadi sesuatu yang bermanfaat dalam pertemuan-pertemuan yang katakan mungkin syukuran ulang tahun, yang tanda petik pertama diiringi oleh ibadah, lah setelah ibadah pendeta pulang, mereka kan nyanyi nyanyi sembarangan semua kan. Nah, apa peran kita sebenarnya nanti di situ? Karena mereka, saya masih ada mereka bilang, Pak Pendeta kita boleh ini nggak apa yang joget apa itu ternati istilahnya apa itu dansa apa itu? Oh, silakan saya bilang nggak apa-apa, asal tanda petik kita bisa memuliakan Tuhan melalui goyang-goyang itu. Jangan kemudian goyang-goyang sambil kita pegang-pegang lawan jenis kita yang bukan istri kita atau bukan suami kita, itu yang nggak baik kan? Atau sampai kemudian kita nggak bisa kontrol diri kita, begitu. Istilah bilang silakan. Dan selama saya mereka goyang-goyang, kita ada kan mereka jadi sungkan. Semoga kalau jangan sampai kemudian kita nggak ada mereka sembarangan ya, saya nggak tahu itu ya. Itu aja prinsip yang saya ingin sampaikan kepada Rino. Semoga cocok, semoga bisa menjawab. Ya, Aprino bagaimana? Oke, terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama Rino. Oke. Ya, kita lanjut ya. Sesi kedua. Boleh dua orang mau bertanya atau memberikan. Ini ada di obrolan satu orang, tapi saya akan berikan satu lagi kesempatan satu orang. Ini ada satu orang dengan dua pertanyaan di kolom obrolan. Ya. Ini ada dua pertanyaan. Ini dari tidak mencantumkan nama ya. Hanya tertulis nomor apa ini? Kode handphone ini Samsung SM A155F. Jadi akan diakomodir pertanyaan ini yang nanti akan di kesempatan Bapak Pendeta Samgar untuk menjawab. Ini dua pertanyaan
Pertama, bagaimana kita bisa mengetahui atau menyadari bahwa kita sudah menyembah dalam roh dan kebenaran dalam peribadatan. Kedua, bagaimana tanggapan Bapak Pendeta kepada pemain musik yang setiap hari Minggu melayani di gereja, tapi setiap hari Sabtu bermain di pub atau kafe-kafe malam? Ya. Oke, itu dua pertanyaan dari, ya, satu ada mau diakomodir dari Echan Tiwa. Ya, kita tampung ya Bapak Pendeta sampai. Ya, oke. Silakan. Ya, silakan Echan Tiwa. Shalom, Pendeta Samsar. Tombat tanya, Shalom. gimana Pendeta tanggapan tentang orang tema malam ini, Dang? Ketika orang menyampaikan tema malam ini ke orang-orang tertentu yang mungkin agak kurang relate dengan bagaimana orang misalnya mau mengucap syukur, mau menyanyikan pujian kepada Tuhan, tapi orang punya keadaan yang tidak biasa. Orang sedang mengalami hal-hal yang tidak biasa yang mungkin bikin orang depresi atau dong sedang ada masalah yang bahkan untuk mau cerita ke orang lain saja dong nggak ada orang, nggak punya orang untuk cerita. Jadi dong sangat nggak bisa mau apa, nggak bisa mau ekspresikan. Jadi dong pendam sendiri ya. Jadi dong saat itu dong merasa seakan-akan mungkin orang-orang begini merasa seakan-akan dunia memusuhi dia dong. Nah, bagaimana supaya pesan ini atau tema ini boleh tersampaikan ke orang-orang seperti itu? Makasih pendeta. Ya, dari Echan Tiwa yang menanyakan berkait dengan tema ya, di mana bagi orang-orang yang mungkin dalam situasi keadaan lagi sulit untuk bersorak dan bersyukur ya, karena ada satu dan lain hal ya, kemana ini jadi motivasi. Jadi poin penting juga untuk orang sampaikan, beritakan dalam ibadah kan Pak Pendeta ya. Oke, waktu kesempatan berikan tadi memang Patris ada resen, entah itu salat ini atau apa, tapi nanti sebentar selesai kita lihat waktu, kalau masih ada akan diakomodir. Dipersilakan. Saya jawab dulu, Echan dulu ya. Musik itu seperti yang saya katakan sebuah alat yang Tuhan pakai, yang Tuhan berikan juga sebagai alat untuk boleh datang kepada Tuhan. Begitu. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu, makanya saya rindu kita waktu bersaat teduh, waktu kita membaca firman Tuhan setiap pagi itu, sangat baik kalau kita itu sambil mendengarkan instrumen lagu-lagu rohani. Sehingga ketika kita merenungkan satu bagian firman Tuhan, ketika kita pergumulan, stressing yang tinggi, ingat Tuhan itu dikatakan dalam ayat yang ke-18, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang sedang dalam pergumulan, dalam ketakutan, bukan hanya sekedar takut kepada Dia, tapi juga yang sedang mungkin dalam kondisi-kondisi yang tidak mudah begitu. Mereka yang berharap pada kasih setia Tuhan. Tuhan akan melepaskan, dikatakan, melepaskan jiwa mereka dari maut. Tidak sedikit orang-orang yang kemudian ketika nggak punya teman, nggak punya sahabat, mereka ada akhirnya cut off kan hidup mereka. Nah, sesungguhnya musik itu menjadi sebuah penolong yang menyegarkan. Banyak konseling-konseling itu ketika dalam ruang konseling mereka kasih apa? Lagu-lagu instrumen yang meneduhkan mereka. Itu akan sangat membantu mereka begitu. Nah, tentu penyembahan itu, musik itu bukannya sekedar di ruang ibadah. Tidak. Jadi saya bisa menangis sendiri ketika saya sedang merenungkan firman Tuhan, mendengar musik-musik. Itu bisa dari Hillsongs, dari battle worship, atau dari manapun begitu. Yang cocok dengan karakter temperamen saya begitu. Dan
saya sangat bersyukur untuk orang-orang yang menciptakan lagu-lagu seperti itu, yang meneduhkan saya. Sepanjang hampir 2 bulan saya menemani istri, nggak full 2 bulan, tapi sesekali nanti datang ke Penang ya, di Malaysia waktu menemani istri saya kanker. Lagu-lagu instrumen itulah yang menghibur saya. Dan ketika saya pulang lagi, saya baru mengenang berapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, saya dalam kondisi yang berharap untuk mengalami mujizat Tuhan. Jadi lagu itu selalu mengingatkan saya bahwa ingat nggak waktu itu kamu lagi saat teduh kamu menyanyikan lagu ini, mendengarkan musik ini. Dan kembali saya diingatkan kembali, bersyukur, menangis. Jadi musik sangat berperan. Tentu tidak dalam hanya sekedar di ibadah. Nah, saya rindu Ejang ketika punya teman-teman seperti itu, jangan lupa ingetin mereka pakai putar lagu ini, lagu ini. Ya, ketika engkau bergumul, berdoalah sambil musik itu, instrumen itu dijalankan. Maupun nggak instrumen juga boleh, tapi dengan nada yang lebih kecil. Karena apa? Tuhan melihat pergumulan. Melihat kita sedang dalam tanda petik meregang nyawa. Saya tahu kalau sampai ada beberapa anak-anak muda sekarang ini, kami di Ebenezer itu pernah mensurvei, cukup banyak anak-anak SMP, SMA itu ingin bunuh diri karena kondisi-kondisi keluarga mereka. Kondisi kejiwaan mereka yang tidak dipersiapkan oleh orang tua mereka ketika menghadapi kesulitan. Dan kalau sampai bunuh diri, siapa yang salah? Kami para pendeta. Kita gereja. Gereja hanya selalu monoton. Hanya pendeta yang berbicara, setelah itu tidak ada tempat untuk mereka sharing, saling menguatkan, berdoa. Saya bersyukur ada beberapa gereja termasuk Kalvari dan Matius, itu kemimpin di Pineleh itu, mereka ada bikin persekutuan, pembinaan. Beberapa mantan-mantan pembina remaja, guru sekolah minggu mereka. Dan kita butuh itu gitu. Ketika mereka kesulitan, siapa tempat untuk mereka mencurahkan? Bukan sekedar musik. Kalau musik kan berarti subjektif kita kan. Tapi juga mereka butuh horizontal ini, bukan hanya vertikal. Tapi horizontal, rekan yang lain. Mengingatkan, saya kuat. Saya akan doakan kamu. Pasti kamu akan lepas daripada kesulitan ini. Nah, gereja sudah melupakan peran sebagai penolong bagi jemaat-jemaatnya. Apalagi maaf, kalau sampai kemudian bunuh diri dan gemim tidak mau melayani orang yang bunuh diri, lebih parah lagi, 2 kali kesalahan. 1 kali tidak melakukan pelayanan kepada pembinaan-pembinaan kelompok kecil. Yang kedua apa? Ketika bunuh diri, nggak mau tanggung jawab. Kita nggak menerima orang bunuh diri pasti itu masuk neraka. Siapa bilang? Kalau dia percaya Tuhan Yesus dan dia sudah lahir baru mengenal Tuhan Yesus, dan kemudian karena ada teman yang mensupport dia, saya pribadi punya teologi, kalau dia percaya Tuhan Yesus, dia tetap masuk surga. Masuk surga bukan ditentukan cara kita meninggal. Dan saya yakin kalau Tuhan nggak izinkan, dia juga nggak akan meninggal kok. Setelah tahu pendeta Rick Warren, kalau nggak salah pendeta juga Billy Graham, anak-anaknya kan bermasalah. Anak saya itu berapa kali saya lihat tangannya itu digores sama benda tajam. Dan dia sembunyikan itu. Saya tahu dia lagi bergumul. Kalau sampai di titik ini anak saya bisa bertahan dan bisa kuliah, saya hanya bisa puji Tuhan. Saya tahu dia bertumbuh bukan karena saya. Dia bertumbuh dalam pergumulan-pergumulan untuk mau off hidup dia. Ada orang-orang di sekitar dia yang menemani dia. Sampai sekarang itu tiga perempuan bersama-sama dengan anak saya yang perempuan itu selalu dekat, selalu mengingatkan. Sampai dia pernah ngomong, Om Samgar, boleh enggak ketin Tirsa? Anak saya namanya Tirsa. Karena menghadapi masa-masa yang begitu sulit. Dan teman di sekitar dialah yang kemudian mensupport dia. Saya rindu gereja kembali pada kelompok-kelompok pemuritan dalam artian memuridkan 1, 2, 3 orang. Bukan hanya sekedar kelompok besar yang hanya monoton dari atas ke bawah, dari atas ke bawah.
Tapi dari bawah ke bawah itu enggak ada sesama. Yuk kita berjuang yuk, supaya banyak anak-anak muda yang kemudian diselamatkan, dan mereka boleh menyelamatkan yang lain lagi, lebih banyak lagi. Ya, doakan Echan menjadi berkat bagi anak-anak muda dan anak-anak di bawah usia kamu. Yang selanjutnya, bagaimana kita bisa mengetahui dan menyadari bahwa kita sudah menyembah dalam roh dan kebenaran dalam peribadatan? Sebenarnya kata menyembah dalam Yohanes pasal 3 ini dikatakan menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh itu bisa jadi Roh Kudus, bisa juga menyembah dalam sebuah spirit, semangat. Semangat yang kemudian ada batas kebenarannya. Ya. Tahu dari mana? Nanti saudara akan tahu sendiri. Kau yang akan merasakan. Ketika kau menikmati kehadiran Tuhan yang kau nggak bisa katakan. Saya nggak bisa mengatakan secara detail. Kenapa? Engkau yang akan merasakan nanti. Kalau engkau datang kosong, ya berarti engkau nggak menyembah dalam roh dan kebenaran. Tapi kalau engkau waktu datang aja sudah rasa gemetar, rasa merinding. Bukankah kau merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupmu? Belum menyembah aja kau sudah merasakan. Itu berarti kau dapat berkat luar biasa. Itu selalu, nah nanti kan kaitan nomor 2 itu sebenarnya. Sebelum besok datang ibadah, doakan Tuhan, lawat saya. Jangan lewati saya, tapi lawatlah saya. Siapkan hatimu. Bukan hanya sekedar siapkan doi untuk persembahan. Uangnya bagus, rapi, bersih, pakainya bagus, tapi juga siapkan ininya loh. Yang di dalam pakaian kita itu. Sehingga kita bisa merasakan, pasti merasakan. Ketika engkau ada beban, Tuhan, saya rindu beban ini tidak menghalangi saya untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi bukan hanya kalian mendoakan pendeta yang akan berkhotbah, WL yang memimpin, doakan maaf kalau kita boleh katakan egois. Enggak apa-apa, tapi doakan juga dirimu supaya engkau juga mengalami lawatan Tuhan. Bukan hanya pendetanya dapat lawatan, kamu juga dapat lawatan. Jadi siapkan menjadi tanah yang subur untuk mengalami urapan Tuhan melalui pujian, doa syafaat, melalui mungkin paduan suara. Jadi seluruh liturgi itu doakan supaya dari awal sampai akhir tidak ada satupun esensi dari liturgi atau materi liturgi itu kemudian saudara kemudian tidak terjamah. Saya nggak mengatakan firman Tuhan utama yang harus memberkati saudara, tapi kadang-kala mungkin melalui firman Tuhan saudara nggak dapat apa-apa. Tapi juga bisa melalui pujian, syair itu. Melalui doa syafaat ketika kau tenang. Kemarin saya cerita di retreat guru-guru Ebenezer, saya ceritakan seorang pendeta menyapa jemaatnya. Setelah selesai dia menyapa jemaat yang baru datang, silakan berdiri. Lalu pendeta itu berkata, kau tahu enggak, pada minggu itu waktu saya menyapa jemaat yang baru datang untuk berdiri, jemaat itu kemudian mendatangi dia bilang, Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta enggak menyambut saya, bahwa saya orang baru di sini, saya akan cerai dengan istri saya. Tapi karena Pak Pendeta menyambut saya batalkan perceraian saya. Luar biasa kan? Kita nggak tahu momen di mana kau mengalami lawatan Tuhan. Bukan dari khotbah pendeta itu hanya apa? Bagi saudara yang baru pertama kali datang, boleh enggak saya permisi untuk mengundang kau berdiri? Hanya kata-kata itu benar menyelamatkan rumah tangga dia. Luar biasa bukan? Dia sudah berjanji kalau nggak disapa dan tidak ada penyambutan, saya akan keluar dan kemudian memutuskan cerai dengan istri saya. Jadi doakan supaya roh Tuhan itu ada di ibadah kita. Karena apa? 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Dan saya yakin Tuhan hadir. Tapi kita peka enggak kehadiran Tuhan? Kita merasakan enggak? Apakah ada yang menghalangi kita untuk menikmati kehadiran Tuhan? Kita yang koreksi begitu. Oke? Semoga itu menjawab dari Bapak Samsung atau Ibu Samsung. Yang kedua. Iya.
Bagaimana tanggapan saya kepada pemain musik yang setiap hari Minggu melayani di gereja, tetapi hari Sabtu bermain di pub atau kafe dan sebagainya? Saya susah menjawab karena saya tahu ada beberapa orang yang profesinya, maaf, mendapatkan uang dari situ. Adalah tidak layak saya menghakimi dia, tidak rohani, enggak layak saya. Tetapi kalau kita masuk ke dalam hal itu memang godaannya sangat besar. Terlalu resiko kalau kita masuk dalam, maaf, mencari uang di lokasi seperti itu. Saya beberapa kali terhadap pemuda saya, kemarin ketemu lagi di acara reunian kemarin, setelah 26 tahun nggak ketemu, 2 orang yang kerja di Sampurna, PT Sampurna. Berlimpah doi, berlimpah, sangat berlimpah doi. Tapi saya kemudian menggelisahkan mereka waktu itu mereka masih pemuda. Engkau nggak gelisah, engkau membesarkan Sampurna, walaupun kau mendapatkan imbalan yang di luar ekspektasi kalian. Sampai pada satu titik saya dengar satu orang kemudian meninggalkan dan bisnis yang lain. Tapi memang tidak mudah jatuh bangun untuk memulai usaha itu. Sampai akhirnya dia bekerja melayani di sebuah sekolah yang didirikan gereja. Yang lebih lumayan. Yang satu lagi juga begitu. Keluar, tapi nggak tahan. Dibilang nggak ada pekerjaan yang lain. Akhirnya dipanggil lagi dari rokok ke rokok begitu. Saudara muda enggak, saya tahu. Saya tahu. Bukan saya ingin membandingkan antara Mamon dengan Allah ya, enggak. Nanti dia yang menggumuli. Kita nggak berani menghakimi. Kecuali kita bilang kalau dia nggak boleh di pub, ya kita yang menyediakan lahan untuk dia bisa bekerja di luar. Tetapi yang pasti beberapa orang, ada satu kemarin ngomong, yang paling tidak rohani di gereja itu adalah pemain musik. Begitu. Walaupun saya juga nggak berani ngomong iya ya. Hanya ada satu quote yang dipasang di dalam media sosial, yang nggak rohani dalam gereja itu adalah siapa? Pemain musik. Kenapa? Selain main musik, dia turun keluar dari gereja, ke Indomaret lah, ke apalah, mungkin kemana lah. Nanti waktu selesai khotbah pendeta, dia masuk lagi. Saya juga nggak mau menghakimi orang seperti itu. Biarlah dia bertemu dengan Tuhan dan menggumuli, sampai dia kemudian memutuskan berani untuk meninggalkan itu atau tidak begitu. Karena nggak mudah. Sekarang cari pekerjaan juga sangat tidak mudah. Bersyukurlah kalian bekerja di tempat kerja-kerja yang boleh katakan tidak mempengaruhi rohani kalian. Ya, itu aja tanggapan saya terhadap pertanyaan kedua. Agak tidak mudah saya untuk memberikan jawaban. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Samgar. Mungkin dari Bapak atau Ibu Samsung ya, ada tanggapan. Kalau memungkinkan bisa langsung berbicara. Ya. Kalau tidak berarti itu 58 menit. Oh iya. Terima kasih juga sudah berikan komentar. Terima kasih. Ya, karena waktu kita terbatas oleh waktu, jadi akan ditutup ya untuk PA malam ini. Terima kasih semua sudah ambil bagian. Ada closing statement dari Bapak Pendeta Samgar atau kata-kata kalimat motivasi atau sebagainya, lain sebagainya, sebelum kita akan tutup dalam doa. Silakan Bapak Pendeta Samgar. Saya mau bacakan di dalam ayat yang ke-12 ya. Mazmur 33 ayat 12. Berbahagialah pemuda, bukan sekedar bangsa,
pemuda atau kita yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa, yaitu kita Minahasa, yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Diberkatilah, atau dalam bahasa yang lain, diberkatilah suku bangsa atau bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya. Puji Tuhan kalau kita ada dalam bagian pemilihan Tuhan, tetapi jangan berhenti hanya sekedar bangga kita milik Tuhan, tetapi mari kita dimotivasi untuk cari orang lain juga, untuk mereka juga bangga punya Allah. Gary, Anda berbicara apapun ini? Ya, terima kasih untuk waktu kesempatannya. Tuhan berkati selalu Bapak Pendeta dalam tugas pelayanan, diberkati bersama keluarga.